Seumur-umur kan. Di sini bukan kamaran, sorry kamaran apa? Iwan di mah kosong. Ya alasnya kalau wungkul meluk turun makan gantar nyegel esek Iwan udah malah Iwan bensin. ini dia yang Bensin kapuk. dia ada gitu malah lo boleh iman di waktu gimana selama malah Gede tanu gede mah. Suka si abal. Ada tanu gitu. Tawon das nih, tahun das. penghuni nama engan menurut orang mah luar biasa jadi Engang. Jalanan paling engang. Punten Bu Ustad sadayana Bapak-bapak, kita mulai ya Pak. Ampura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in asyolihin wal ulama wal wali Allah Hasan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri fil Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwanati Sudarmo bin Darmo Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustaz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawarah, Bapak Manten Lurah, para ustadz, para imam masjid, para kasepuhan, sadayana, ya alhamdulillah, semoga rahimakumullah. Pada kesempatan ini segala puji bagi Allah yang telah masih menggerakkan kita semuanya meskipun tadi hujan, tapi alhamdulillah sekarang sudah terang. Yang artinya kita dapat berkumpul, bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Karena memang kalau nafsu itu diturutin memang nikmat Pak. Bagaimana enggak nikmat? Habis traweh hujan ya enaknya tidur ya, capek ya. Tapi alhamdulillah manakala Allah memberikan cahaya imannya, kegelapan itu akan menyingkir ya. Ketika suatu ruangan dinyalakan cahayanya, maka kegelapan otomatis hilang. Nah, itulah nafsu ketika Allah sudah menyalakan api ma'rifatnya, cahaya ma'rifatnya, maka kegelapan syirik kita, kegelapan nafsu kita akan otomatis disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nyata terlihat ini gelas, ini lemari tidak ketabrak-tabrak deui ya. Tidak meraba-raba deui. Oh, itu toh Allah. Itu toh hidup
yang selama ini yang mungkin kita masih menuhankan sebatas nama. Maka ketika cahaya ma'rifat itu sudah dinyalakan, kita bisa menjumpai hidup yang memiliki nama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini, marilah senantiasa kita alirkan sholawat serta salam, semoga terus tercurahkan kepada junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, para wali Allah, hamba Allah yang soleh-solehah, lemah berna kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa diberikan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam ini mari sama-sama kita membuka dada kita, iman kita untuk menerima ilmu Allah. Kita akan membedah tentang pasal ke-36, bab ke-36 yang berjudul setelah menjalankan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. La tafrah kat ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika yang artinya jangan menyebabkan gembira kepadamu taat. La tafrah kat ta'atu, jangan menyebabkan gembira kepadamu taat. Kebanyakan nek wis diberek taat tu gembira nggih Pak, membanggakan. Komo bisa sampai ke tanah suci, subhanallah. Jangan sampai Pak. Apa yang kita banggakan dengan amal kita? Coba kita berkaca dengan Azazil. Azazil, paham nggih Pak Azazil ya? Enggak. Banul Jan itu nenek moyangnya iblis. Dulunya itu namanya bangsa Azazil. Itu dulunya adalah penasehatnya para malaikat. Bahkan ibadahnya jauh melebihi ibadahnya malaikat. Ya. Kurang apa bangsa Azazil atau Banul Jan itu beribadah mengitari Baitul Ma'mur ya. Kurang apa, puluhan ribu. Kalau kita banggakan ibadah kita itu sudah nggak ada apa-apanya ya Pak. Tetapi apa yang terjadi? Hanya keceletuk. Ana khairum minkum ya. Aku terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Merasa lebih baik ya. Subhanallah. Hapus semua Pak ya. Apa yang kita banggakan tidak ada, maka sungguh celaka. Fawailul lil musholin, orang yang sholat ya. Lupa lalai. Nah, lalainya itu bagaimana ya? Karena tidak bisa bertemu Allah sholatnya. Jangan sholatnya, sholatnya aja belum bisa ketemu Allah, apalagi puasanya, apalagi zakatnya, apalagi naik hajinya ya. Pasti tidak akan kejumpa Allah, karena dalam sholat aja tidak bisa untuk liqa atau berjumpa kepada Allah. Jangan menyebabkan gembira kepada taat, lantaran taat itu keluar dari kamu. Dan gembiralah dengan taat itu karena dia keluar dari Allah kepadamu ya. Jadi pemahamannya itu beda. Jika kita gembiranya itu muncul karena dari diri ya, kemampuan diri, itu gembira yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi gembira yang menyadari hati, oh taat ini semata-mata karena karunia. Cara bahasa syariat itu karunia. Bahasa
Hakikatnya kita menyadari taat ini semata-mata sing noatken yaiku Gusti Allah. Kita bisa yasinan sing yasinkan Allah. Sing kita bisa sholawatan sing sholawatan ya Allah. Nah nek ngomong ke ranah syariat sing sholawatan Allah ya munting Pak nggih. Sing sholat Allah, sing puasa Allah. Tetapi saya yakin jenengan sudah paham maksud saya. Paham? Karena apa? Karena iman panjenengan sudah hakul yakin, sudah duduk di tajalli mutlak bahwa yang dimaksud sholat itu sing nyolatkan Allah, artinya kita tidak dapat sholat tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti bahasa itu seperti itu. Bukan berarti Allah sholat, enggak. Allah itu enggak butuh ibadah ya. Enggak butuh ibadah kita juga. Ya. Kemudian sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka gembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ada jelas ayat ini Pak. Kita secara hati seharusnya gembira. Gembiranya itu dalam rangka menyadari, oh kita diberi taat ini semata-mata datangnya dari Allah, bukan datangnya dari diri. Jika datangnya dari diri, maka kita masih ada tauhid. Padahal jelas di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan, tidak ada yang tak tuju, tidak ada yang mintai pertolongan, tidak ada yang aku puja dan puji, tidak ada yang hidup, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang berasma illallah kecuali Allah. Prosesnya apa dalam asyhadu alla ilaha illallah itu? Buka di Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Wa may yakfur itu apa? Maka wa may yakfur bit-taghut, mengingkarilah taghut, wa yu'min billah, dan kemudian berimanlah hanya kepada Allah. Artinya apa? Jika engkau sudah mengingkirkan tauhid-tauhid di dalam hati kita, apapun itu, ya, selain Allah apapun itu, bah itu wujudnya makhluk, sing wujud leluhur, nenek moyang, apapun itu enggak boleh terwujud. Bah itu akal, ilmu, kepintaran, kepandaian, apapun yang di dalam hati kita masih terwujud, dalam kita memandang, dalam kita bergerak, itu harus kita singkirkan. Termasuk kecintaan-kecintaan selain Allah. Kalau sudah wa may yakfur bit-taghut, baru dikatakan hati ini wa yu'min billah, hanya iman kepada Allah semata, Pak. Maksudnya iman kepada Allah itu hanya nyawang Allah. Maka wa may yakfur bit-taghut ini merupakan proses yang sangat penting untuk menafikan ilah, membuang sesembahan di dalam hati kita yang wujudnya taghut tadi. Apa itu taghut? Ya bisa anak, donya, brono, ilmu, kepangkatan, kehormatan, kepandaian, ya, amal, ibadah, karomah, ya. Apapun itu wujudnya selain hidup yang engkau pandang, berarti itu taghut, ya. Apalagi taghut itu kalau zaman para kenabian itu wujudnya patung, ya Pak nggih. Zaman Nabi Ibrahim itu ya, yang dipenggal kepalanya, itu patungnya disisakan satu itu ya. Termasuk mohon maaf nenek moyang kita dulu memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, ya.
Lamun aya hujan itu sing disambat lain hidupnya Allah tetapi sayang dahnyang ya. Ya aki nini karuhun ya. Karena apa? Meyakini sing menguasai alam ini adalah para leluhur. Ya. Itu yang mereka sebut. Ya, padahal itu semua masih kegolong makhluk alias tauhid. Semua makhluk berpotensi menjadi tauhid di dalam hati kita. Ya. Mohon maaf, perlu kami sampaikan dengan tegas, makhluk itu siapa aja? Mohon maaf, guru kita. Makhluk nggih, hati-hati jangan engkau tuhankan. Selain Allah apapun. Guru kita, jangan engkau terlalu taklid buta mengkultuskan. Secara syariat kita memang wajib menghormati beliau. Kita wajib mengikuti ilmu-ilmu beliau sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara hati kita tidak ada beliau-beliau itu pengen disembah, itu nggak ada. Gitu nggih Pak? Saya yakin Mbah Gandung nggak pengen disembah kita. Ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya, betul nggak? Nggak, saya yakin kayak Bapak itu nggak mungkin pengen dipuja dan puji kita, pengen disembah. Kamu itu kalau nggak mau menghadap saya, nggak mungkin kamu menghadap Allah. Maka nek perlu dipajang fotonya, hadapkan hatimu ke wajahku, baru nanti kamu bisa ketemu Allah. Nah, artinya apa? Masih berproses ya. Nah, kalau menurut metode yang cepat kilat ya langsung aja hati wayu mimpil billah ya. Tidak menyalahkan, tidak. Karena banyak sebagian para ahli thariqah ya, berjenjang ya, berjenjang dari gurunya ke para walinya ke rasulnya, baru disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kami tidak menyalahkan karena itu adalah pandangan thariqah, tetapi kami mengajak mengupgrade imanmu menuju pandangan hakikat ma'rifat kepada Allah, yang mana guru kita, rasul kita manakala menyampaikan ke Allah pun itu sejatinya sing menyampaikan ya Allah, Allah itu sendiri. Langsung aja yang dipandang hidup Allah. Agar apa? Hati tidak terpleset menuhankan makhluk ya. Padahal Rasulullah mengingatkan kita dalam Al-Kahfi 110, kul innama ana basarum mislukum. Para umatku, aku ini sama dengan kalian. Jangan kau puja-puji aku. Puja-pujilah, sembahlah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Rasulullah tidak ingin disembah oleh umatnya. Saya yakin. Justru Rasulullah mengajak hati kita untuk menyembah hidup Allah semata. Karena tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali menyampaikan tauhid yang murni ya, saya yakin itu. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW pasti diutus ke muka bumi untuk membawa tauhid yang murni, tauhid yang tidak bercampur-campur. Tetapi apa yang terjadi ketika tabi'in as-solihin, inilah tabi'in yang ghairu solihin, yang mencampurkan, yang mengajak umat ya. Salah tidak, karena itu adalah ranah syariat ya, harus berjenjang. Tetapi ketika engkau pengen usul ilallah, lepaskan semuanya itu di dalam hatimu. Meskipun lisanmu masih mengucapkan tawasulan dan sebagainya, hatimu lepaskan akan pandangan kemakhlukan. Sadari bahwa yang bisa memberikan syafaat
itu pun ya Allah. Allah iku sendiri. Yang bisa mengabulkan doa, menyampaikan doa, dan yang berdoa pun ya Allah. Nah, berat diterima Pak. Kok bisa sih yang berdoa itu ya Allah gitu kan? Ya coba sadari Pak, dalam engkau berdoa, coba doamu itu sejatinya karena dari kekuatanmu, ataukah imanmu sudah bicara, oh saya berdoa ini pun karena digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kasarane sing donga ya Allah iku sendiri. Tetapi jangan disampaikan di muka umum, monting Pak ya. Monting tenan, sing doa kok Allah monting. Tetapi jika iman panjenengan yang sudah di-upgrade, saya yakin tidak akan monting. Justru semakin mempertebal imanmu kepada Allah, semakin mengkikis kekafiran dalam hati kita. Yang ada adalah hidupnya Allah semua yang berperan di alam semesta ini. Maka temuilah karunia Allah dan rahmatnya. Karena rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bah iku harta, bah iku amal, bah iku ilmu. Dibandingkan karunia dan rahmat Allah, tidak ada bandingannya. Apa yang mesti dilakukan bagi orang yang telah menjalankan suatu ketaatan? Biasanya orang yang telah menjalankan ketaatan merasa puas dan gembira. Nah, puas ya Pak ya? Tarawih puas, tahajud puas. Tetapi puas yang bagaimana? Nah ini. Tetapi gembira macam apa yang diperbolehkan oleh Allah setelah menjalankan taat? Nah ini hati-hati. Bisa kepleset iman kita kalau tidak mengerti ilmunya. Orang tidak boleh merasa gembira dengan taat yang telah dijalankan kalau dia beranggapan bahwa taat yang dijalankan itu berkat ikhtiar, kekuatan dan daya upaya sendiri. Saya mah bisa sampai Mekah karena jejer-jejer rokok ya. Jualan rokok sih saya, sepuntung deui ya sampai Mekah. Saya jualan rokok saler sampai Mekah, Pak. Subhanallah. Itu di daerah sana yang jauh. Tidak usahlah banggakan seperti itu. Justru akan menjadi hijab yang tebal hati kita kepada Allah. Allahnya nggak kelihatan Pak kalau sudah seperti itu. Meskipun mulutnya menyebut Allah sampai doer, ya sampai sundul langit nyebutnya Allahnya, tetapi dalam hijab tebalmu masih mengakui aku dan aku bukan hidupnya Allah. Saya jamin hatinya masih jauh dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang seperti ini, gembira yang dijalankan masih beranggapan bahwa taatnya itu berkat kekuatan dan daya upayanya sendiri. Sampai terucap, saya itu bisa ke Mekah karena jajar-jajar rokok saler sampai ke Mekah. Nauzubillah min. Gembira yang demikian ini dicela dan dilarang karena bisa melebur amal ketaatannya. Ayo. Apa yang dibanggakan, Pak? Nggak sadar itu sama Allah, diwapus jerat seperti debu yang di atas batu, diguyur hujan, habis Pak. Nggak sadar. Karena ciri amal yang diterima oleh Allah, wujuduhu fisiril ikhlas biha. Wujudnya itu di dalamnya ada rahasia ikhlas. Ikhlas bagaimana yang menjadikan amal itu diterima? Yaitu ikhlas yang menyatakan lillah dan billah. Lillah itu tidak tercampuri ibadahmu dengan niat-niat dan tujuan selain Allah. Bah itu lancar rezeki, bah itu selamat waras, kesaktian, kepangkatan,
kehormatan, pengen naik derajat, pengen dadi lurah. Ya, itu berarti belum lillah. Apalagi billah. Dari lillah itu nggak mungkin billah. Kalau lillahnya sudah gagal. Billah, disinilah kunci ikhlas yang sejati. Menyadari, oh amalku ini sejatinya karena amal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang keakuan dalam dirinya, tajalli mutlak Allah, hidup yang memerankan, ya. Sehingga sudah tidak diaku-aku lagi, Pak. Aku yang nyumbang genteng itu enggak gitu. Dalam hatinya mengatakan Allah yang memberikan genteng. Dalam hatinya sudah enggak mengaku, tadi aku yang puasa, aku yang traweh, nggak nunggu tadi, tetapi saat itu hatimu terus bergelora, hidup yang berperan, yang beraf'al. Beraf'al itu berperan, Pak. Ya. Sehingga apa? Lebur kesombongan, lebur riya, lebur pamer. Kan jelas dalilnya ya. Kalau riya itu menghapus amal ya. Lah kurang apa? Allah itu menjelaskan ya. Kamu ngerti ilmunya ibaratnya ya. Tapi tidak pernah diajarkan gimana sih caranya biar nggak riak. Ya kan? Cuman jangan riak gitu kan. Padahal pangkal dari riak karena munculnya dari keakuan di diri. Tidak mentajalikan mutlak hidupnya Allah yang berperan, Pak. Itulah wujud dari rahasia ikhlas di dalamnya. Ketika amal diterima oleh Allah, syaratnya adalah betul-betul hati ini membuang semua keakuan. Tujuan pengen dipuji makhluk hilang. Aku kan ulama ya gitu Pak. Aku kan ulama, wis keluar bahasa seperti itu wis. Ya berat Pak. Aku kan wis gitulah ya. Nauzubillah ini dengan ulamanya sendiri. Berat Pak, hati yang seperti itu sudah tebal, tutup hatinya kepada Allah. Ya tapi kita maklumi. Karena apa? Orang buta nabrak cagak listrik itu maklum nggak? Ya jangan disalahkan. Tetapi tugas kita adalah menuntunnya ya, agar buta itu bisa melihat ya, sehingga dirinya bisa berjalan fafiru ilallah, cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Gitu ya Pak Jayadin ya. Ya itu betul itu. Lekas-lekaslah kembali kepada Allah. Sampai kapan hati kita akan terus buta? Ya, karena nggak mungkin orang yang buta nuntun yang buta, itu nggak mungkin. Ya, paham ya Pak? Ya, hanya orang yang hatinya sudah terbuka akan cahaya Allah yang bisa menuntun orang-orang yang hatinya masih buta. Ainul basirahnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mau lari gimana kalau hati masih buta Pak? Nabrak-nabrak. Betul nggih? Pengen dihargai, dihormati, diwahkan, jengkelnya muncul ya. Kuduna aku ya. Kudunya aing ya. Enggak senang gitu Pak. Ya Allah itu nabrak-nabrak. Diajak ayo cepat-cepatlah kembali ke Allah. Cepat-cepatlah lari kepada Allah. Lari kumaha kalau masih buta. Ya. Melekkan dulu baru diajak lari kepada Allah. Ya. Itulah tugasnya sang guru sejati, guru akhirat yang akan menerangkan ilmu dinul haq, membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diingatkan dengan kejadian-kejadian ya, fenomena-fenomena. Kalau kita terus melihat makhluknya Pak, kita banyak terjebak. Pada kesempatan malam ini kami mengingatkan
mumpung ingat ya, untuk diri kami pribadi dan kita semuanya, ayo selama Bapak meninggal, setelah Bapak meninggal itu banyak sekali gerakan-gerakan nafsu ya. Cara syariatnya itu iblis, setan. Cara hakikatnya ya nafsu ya. Untuk menghancurkan kita semuanya, untuk memecah belah kita semuanya, termasuk menghancurkan akidah kita. Hati-hati, kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kita semuanya. Yang jelilah ya. Semua pakem sudah diberikan sama Bapak Ustadz, betul nggih? Bab itu syirik dohir, syirik batin, semua sudah diberikan sebenarnya. Tugas kita hanya saling mengingatkan ya. Pakem-pakem yang sudah ditegaskan oleh Bapak, tolong dijaga ketat ya. Jangan percaya oleh siapapun yang mengatasnamakan siapapun ya. Bah iku guru, bah iku wali, bah iku Rasulullah sekalipun ya. Tetapi kalau setan nggak bisa membawa Rasulullah, saya ralat ya. Bah itu guru, bah iku wali ya, bah iku luhur. Jika apa yang disampaikan keluar dari pakem-pakem yang sudah disampaikan, berarti itu omong kosong, jangan dituruti. Mohon maaf, kami saking sayangnya ya. Karena apa Pak? Kita ini dinilai oleh umat ya. Kita ini selalu diawasi oleh umat, betul nggih? Apapun gerakan dohiriah kita maupun batiniah kita harus menjadi contoh yang baik ya. Bah itu secara akidah maupun syariat, tolong jangan mundur sedikit pun. Engkau semua sudah paham pakem-pakem yang telah diberikan oleh Bapak, terutama babakan syirik Pak ya. Kalau syariat kami tidak mempermasalahkan, terus terang tidak. Mau ditambah, mau dikurang, itu tidak mempermasalahkan. Saya yakin Bapak pun juga tidak mempermasalahkan kalau masih hidup. Tetapi kalau masalah akidah, kemusyrikan, hati-hati ya, jangan percaya ya. Kami seperti ini pun juga sudah konsultasi, sudah mempelajari secara dalil dan sebagainya. Kami pun mengingatkan, tolong pegang teguh keyakinan yang kuat, karena ujian itu bisa dari dalam, bisa dari luar, dan itu semua sangat nyata Pak ya. Insya Allah dengan paham apa yang kami maksud. Intinya bentengi akidah kita semuanya, agar kita melihat hidupnya Allah ya. Kalau membawa kepada kemunduran tauhid, berarti itu setan ya. Berarti tipu daya setan ya. Mohon dimengerti nggih Pak nggih, mohon maaf nggih Pak ya, karena ini poin yang sangat penting ya. Ini sudah tak empet selama 3 tahun sebenarnya ya. 3 tahun tak empet ya. Tapi insya Allah karena ini rahmat Allah, saya yakin pahit tidak pahit ya, tolong kami mengajak kita semuanya, ayo pegang teguh pakem-pakem yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz. Sudah lengkap beliau itu, lengkap. Kurang apa beliau mengajak hati kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah, yang ke depan kita perbaiki, jangan tertipu oleh tipu daya setan. Kita lihat apa ya, kalau mengajak kepada kebaikan nggak apa-apa, tetapi jika diselipkan menuju kemunduran tauhid, tidak rela, tidak rela. Kita harus kuat, kita harus kokoh, kita harus saling menguatkan dan mengingatkan. Dan tak lupa tetap menjaga hablum minanasnya ya, paham maksud saya nggih Pak? Tetap menjaga hablum minanasnya. Tetapi kalau akidah nggak bisa diotak-atik, harga mati menurut saya ya, harga mati. Karena apa? Akidah itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi contoh Pak, karena umat pun meneliti
Umat Jasada itu meneliti, ya. Pergerakan akidah kita itu diteliti betul. Ya. Komentar-komentar, laporan-laporan masuk, ya, ke telinga. Ya. Maka keempetan yang 3 tahun ini kami empet, ya, mohon maaf jika harus kami ingatkan agar tauhid kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf manakala kami ada kurang sopannya, Pak, ya. Ingat, mungkin ini adalah peringatan dari Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Ke depan kita harus menjaga kesemangatan kita untuk terus berjuang di Sadahayu ini. Ya. Perahu yang sudah dibentuk oleh Bapak jangan dirusak. Ya. Kita harus kalau bisa itu memperbaiki dan memegahkan. Ya. Paham ya Pak? Jangan malah dibolongi. Ya. Jangan malah keluar dari kapal. Kapal sebelah kelihatannya bagus. Ya. Tidak tahu dalamnya. Ya. Tidak tahu dalamnya. Ya, karena apa? Banyak yang dari luar terlihat bagus, di dalamnya kita belum tentu tahu yang sesungguhnya. Maka himbauan kami, teruslah hati ini berada di kapal bahteranya Nabi Nuh, ya, yang akan menyelamatkanmu dari badai keduniaan, badai kemusyrikan, badai apapun kenerakaan di dunia ini maupun di akhirat. Insya Allah keyakinan ini kuat di dalam hati kita. Tidak bisa tertipu oleh apapun, ya, tidak bisa tertipu oleh apapun. Itu Pak, mungkin ini adalah petunjuk dari Allah. Jika engkau bisa menerima, alhamdulillah. Jika engkau mungkin belum bisa menerima, jangan menjadikan hubungan di antara kita rusak, tapi justru menjadikan hubungan kita semakin erat, semakin kompak, semakin satu visi dan misi, meneruskan bahtera kapal ini menuju kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita terus berjalan. Selama nafas kita masih ada, selama matahari masih terbit dari timur, di saat itu perjuangan kita masih berjalan. Mimpinya Bapak berkibar bendera tauhid di Sadahayu harus kita wujudkan. Ya. Sering Bapak menyampaikan, ya, saya itu punya mimpi. Ya, itu filosofinya luar biasa Pak. Bendera tauhid di Sadahayu. Ya. Itu harus terus berkibar. Jangan sampai bendera itu terongrong dan digantikan oleh bendera yang lain. Maksudnya bendera yang lain itu bendera selain tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebagai punggawa harus terus merapatkan diri, mengikhlaskan diri, berjuang, semangat berjuang, tenaga, harta, pikiran. Sebagai punggawa-punggawa, kita semua harus tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Secara syariat, tak lupa kami tetap minta maaf Pak. Kira-kira dimaafkan apa tidak? Dimaafkan ya, Bob tadi ada yang kurang sopan. Ya, tolong diterima dengan ikhlas hati. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar dan juga tahlil dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.